diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati DPM serta jajarannya, barakallahu fiikum. Hadirin adalah ikhwan wa akhwati rahimakumullah, sabahan khair, sabahan afiyah. Semoga kita senantiasa Allah berikan sehat walafiat, umur yang berkah buat ibadah, buat dakwah, buat jihad fi sabilillah. Doakan orang tua kita, guru kita, jamaah kita yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Yang sedang diuji dengan sakit, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang sempit dada, banyak urusan, persoalan hidup, semoga Allah lapangkan dada, Allah mudahkan urusan. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan saya berdoa dari jemaah untuk menanda anak saya yang telah wafat beberapa waktu yang lalu, Jumat, sedang belajar di pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan maghfirah di alam kuburnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, Allah jadikan duduknya dia belajar menghafal Quran menjadi cahaya di alam kuburnya, menjadi kenikmatan di alam kuburnya, luas alam kuburnya. Dan kita masih bisa ketemu di kesempatan subuh ini. Sangat mohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, iman, Islam, dan amal saleh. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan, dalam hari, dalam waktu, jam, menit, detik yang termulia dalam hidup kita. Diwafatkan dalam keadaan Allah berikan kemudahan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggalkan keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang cinta sama Quran, anak-anak yang sangat menjaga ibadahnya, terutama sholatnya. Amin ya Rabbi masjid. Masya Allah. Hadirin yang mulia, kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita berjihad, bab tentang wajibnya kita berjihad, berjuang. Saya ingin buka dengan taujih Raudaniyah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau musyrikin memerangi kita, jangan diam saja, lawan. Ya, itu konsepnya. Aku izinkan engkau berperang ketika engkau dizalimi. Ya, ada ayatnya. Di ayat lain, aku izinkan engkau berperang melawan mereka kalau kamu dizalimi di negeri kamu sendiri, di tanah airmu. Lawan. Ya. Jangan diam kalau dizalimi. Kalau diusir dari negerimu sendiri, dizalimi, lawan. Wa qala ta'ala
Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tidak ada orang-orang betul perang pengen damai, makanya saya juru damai. Udah memang damai saja gitu. Iya, orang benci dalam perang, tapi ada saat-saat kita habis ketika kita dizalimi, diusir dari negeri kita sendiri. Boleh jadi kamu benci sesuatu pada itu sangat baik bagimu, dan boleh jadi kau suka kepada sesuatu tapi itu nggak baik bagimu. Ini asbabun nuzulnya tadi. Ya, boleh jadi kamu nggak suka terhadap sesuatu tapi itu baik buat kamu, dan sebaliknya boleh jadi kamu suka kepada sesuatu tapi nggak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala di surah At-Taubah ayat 41, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi'amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat, ya, wajahidu bi'amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kamu dengan hartamu dan jiwamu fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan yang lain, ya, untuk bela ad-din Islam ini, bukan bela kelompok, bukan bela komunitas golongan, kami bela Islam, Izzul Islam wal muslimin. Maka tadi Imam dalam doa qunut, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin, bukannya kelompok, bukan golongan. Itu sepakat semua kalau sudah bela Izzul Islam, kemuliaan Islam dan kaum muslimin, semua sepakat. Gaza, Palestina, kalau tujuannya kemanusiaan, semua sepakat. Terlepas dari beda pandangan, pemahaman, pergerakan misalnya. Kalau pandangannya sudut kemanusiaan, begitu kan, tinjauan kemanusiaan, perempuan, anak-anak, semua sepakat. Kita tolong, kita bantu, kita doakan. Kalau dari tinjauan yang lain bisa berbeda pada politis kan namanya, gitu kan. Tapi kalau tinjauan kemanusiaan sepakat, perempuan jadi korban, anak-anak di bawah umur, kasihan. Saudaraku yang mulia, setiap Allah perintahkan jihad itu ada kebaikan di dalamnya. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat. Ya kalau ringan mudah kan, ringan. Nah ketika berat ini sama dengan infak saudara. Kalau uangnya sedang banyak mungkin ringan, tapi kalau lagi sedikit orang berpikir jangankan membantu orang lain, saya pun juga sulit gitu. Bi amwalikum wa anfusikum, pertamanya harta dulu, baru jiwa. Harta, ayatnya lebih sering diawali harta dulu. Bi amwalikum, dengan hartamu kau infakkan, kau sedekahkan di jalan Allah, baru tingkatan tertinggi wa anfusikum, dan jiwamu di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik buat kamu jika kamu mengetahui. Kita
Kita karena tidak mengetahui atau belum mengetahui hikmahnya, terkadang memang jadi berpikir tak baik terhadap takdir Allah. Ya. Anak kita meninggalkan dunia yang fana ini telah wafat, orang bersedih. Kenapa? Secara fisik kami dikurangi nikmat. Nikmat apa? Nikmat keluarga. Ada anggota keluarga telah pergi. Tapi di sisi lain, kata guru kami, diberikan nikmat ruhani. Apa nikmat ruhaninya? Dalam hadis disebutkan, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya di baitihi, ya, untuk menuntut satu ilmu, di talabil ilmi, bahwa fi sabilillah, maka dia adalah keadaan berjuang di jalan Allah. Bapak-bapak yang pesantren itu keluar rumah berjuang di jalan Allah. Sebenarnya itu. Tapi ya, terkadang itu semua dikalahkan dengan perasaan-perasaan kesedihan kita. Manusia memang. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah aku telah mengambil buah hati? Ya, qurrata a'yun itu kan buah hati. Istri, anak itu qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya, min azwajina, istri, wa dzurriyyatina, anak-anak, qurrata a'yun. Apa artinya? Buah hati dipandangnya enak, dipandangnya menyenangkan. Anak sudah besar-besar, ada cucu, tadinya bercanda sama anak udah remaja, ya kan, sama cucu jadinya prota'in, senang kemana-mana. Abahnya, kakeknya ingat beli apa tuh makanan buat cucunya, itu prota'in. Apakah kau telah mengambil buah hati dari hamba yang beriman? Kata Allah bertanya kepada malaikat. Iya. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa kata Allah? Bangunkan rumah baginya di surga, namanya Baitul Hamdi. Itu kenikmatan rohani. Walaupun kenikmatan fisik dikurangi karena ada anggota keluarga yang telah pergi. Ada orang diberikan nikmat fisik, tapi dikurangi nikmat rohaninya. Saya dikurangi nikmat fisiknya. Insya Allah ditambah nikmat rohani. Ada yang dikurangi nikmat rohaninya, diberikan nikmat fisiknya, badannya sehat, sangat jarang sakit, ekonominya lebih dari cukup, tapi nggak bisa menikmati ibadahnya. Allah nggak tolong dia dengan melangkahkan kakinya ke masjid. Allah nggak tolong dia dengan menggerakkan hatinya hadir di majelis-majelis ilmu. Apakah kita duduk begini bukan nikmat rohani? Nikmat rohani. Ini duduk begini, Masya Allah, nggak kelihatan hasilnya, tapi nanti saat kita telah meninggalkan dunia yang fana, dunia yang banyak ujian, banyak cobaan, dunia yang sering bikin kita sedih dan juga sebaliknya bahagia, dunia yang bertabur macam-macam dinamika, pernik-pernik kehidupan dunia. Dulunya kita begini, bukan buat kita niatin bismillah. Nih Allah tolong kita. Betapa banyak orang diberikan nikmat fisik tapi nggak diberikan nikmat rohani. Uangnya banyak tapi nggak ada keinginan umroh. Uangnya banyak, udah mana-mana tuh mancanegara yang dia jelajahi,
Tapi kan pikir untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nikmat rohaninya dikurangi karena tidak ada orang yang diberikan dua nikmat tersebut dalam bersamaan. Tidak ada. Tidak ada orang diberikan nikmat dua nikmat tersebut, fisikah, rohanikah, secara bersamaan sempurna. Tidak ada. Pasti ada kurang. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, Masya Allah, tabarak. Ini hadirin yang mulia. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala surah At-Taubah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Nah, kalau tadi diawali wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuang dengan harta dan jiwamu. Kalau ini disebutkan jiwa dulu. Sesungguhnya Allah ishtara, Allah itu mushtari, Allah membeli dari orang-orang beriman. Jiwa mereka dibeli sama Allah, harta mereka dibeli sama Allah, bi anna lahumul jannah, agar mereka dapat surga. Jadi saat kita berjuang di jalan Allah, kita syahid, itu Allah berikan apa? Surga. Saat kita keluarkan infak sedekah di jalan Allah, Allah berikan apa? Surga. Ada proses jual beli antara kita sama Allah, proses perniagaan yang gak pernah merugi. Kita jual apa? Kita jual harta kita dalam jihad, kita jual jiwa kita dalam perjuangan untuk mendapatkan apa? Surga. Karena meraih surga gak bisa dengan santai-santai. Ada nggak? Gak ada. Karena kenikmatannya sangat luar biasa, pasti prosesnya pun juga luar biasa beratnya. Ramadan kita baca Allahumma inna nas'aluka al-ghawqa wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalau kita tawaf Hajar Aswad terus kita baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Doa apa saja yang Bapak Ibu paling hafal, nggak ditentukan doanya, silakan. Dari rukun Yamani Hajar Aswad apa kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang menambahkan tadi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Utamanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah beli kita dengan kita jual jiwa dan harta kita. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Begitu kan? Kalau berperang hanya dua kan? Apa tadi pertama? Mereka membunuh atau terbunuh, dua saja pilihan, membunuh atau terbunuh. Maka harus jelas sasarannya. Jangan dengan saudara sendiri mengangkat senjata. Angkat senjata nggak boleh di hadapan saudara. Sampai dalam hadis disebutkan kalau kamu bawa pedang, jangan sampai ujung pedangmu kelihatan di hadapan saudara. Coba adabnya begitu memuliakan saudara muslimnya, maka bagaimana hukumnya mengangkat pedang golok pisau di hadapan saudara muslimnya sendiri? Gak boleh. Nanti bilang jangan sampai ujung, bayangkan ujung pedang saja tak boleh tampak di hadapan saudara muslimmu. Ini semua saudara muslim nampak
Di mana imannya? Di mana ukhuwahnya? Harus jelas makanya. Jihad itu harus jelas siapa nih sasarannya. Jangan saudara sendiri. Akidahnya masih sama, betul? Syahadatnya sama, arah kiblatnya sama, Qurannya sama. Kenapa bermusuhan? Gak ada guna. Kita masih ada kehidupan berikutnya setelah dunia. Ada kehidupan berikutnya setelah dunia. Masih ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Belum nanti di mahsyar, alam mahsyar, belum nanti melewati sirat. Ya Allah, Masya Allah, gak mudah surga ini. Mengumpulkan banyak amal-amal soleh mudah, tapi ke surganya itu dan butuh perjuangan. Ya memberikan segelas air minum ini kan menambah amal soleh mudah. Menyediakan air buat saudara kita berwudu, mengangkat barangnya, belanjaannya, ke mobilnya, ke motornya ringan, tapi itu mengumpulkan amal soleh kita. Mudah mengumpulkan yang mudah, tapi proses ke surga ini butuh jiddiyah. Apa artinya? Kesungguhan. Wa man jahada yujahidu li nafsihi. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, maka pahalanya untuk dia sendiri, untuk dirinya sendiri. Ini saudara yang mulia. Baik. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil yang beriman karena orang beriman itu nggak pernah nolak perintah Allah dan Rasul. Mereka hanya berkata sami'na wa ata'na. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Allah sendiri yang nanya kepada kita. Maukah kamu aku tunjukkan satu cara yang bisa menyebabkan kamu selamat dari azabku, kata Allah. Allah yang nanya, Allah jawab langsung. Tu'minuna billah, yaitu kau beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada Rasul. Nani wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kau berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Tu'minuna billahi pertama, wa rasulihi yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tiga cara agar Allah menyelamatkan kita dari azabnya. Apa pertama? Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasulnya. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Ini dia. Zalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik buat kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum
jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Gak pernah Allah sebutin hanya satu, selalu dua. Diampuni, dijamin surga. Diampuni dosanya, dijamin surga. Diampuni dosanya, dijamin surga. Apa pelajarannya? Allah memberikan kepada kita selalu lebih, selalu lebih. Berikan satu, cabangnya 7. Setiap cabang 100, ada 7, jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melebihkan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya itu. Jadi nggak pernah kalau Allah berikan balasan satunya satu, tidak, banyak, dimudha'afahkan, artinya dilipat gandakan. Ya Allah sangat maha baik, Allah sangat maha pengampun, Allah sangat maha penyayang. Sayangnya tak terbilang. Wallahu ghafurur rahim. Kita baca astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini zikir istighfarnya yang begitu Allah cintai, diampuni dosa kita. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Siapa baca itu diampuni walaupun sebanyak ini lautan dosanya. Siapa yang baca Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika, dan seterusnya sampai selesai. Siapa yang baca waktu subuh sebelum maghrib, dia meninggal dunia selama tidak berbuat syirik, Allah ampuni dosanya, bersih. Siapa yang baca asar atau maghrib sebelum masuk waktu subuh, dia meninggal dunia selama tidak berbuat syirik, Allah ampuni dosanya, bersih. Allahumma, Ramadan yang biasa dibaca Ramadan ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ada menambahkan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada ulama yang mengatakan siapa yang baca ini bukan hanya diampuni, tapi catatannya dihapus oleh Allah, bersih lagi, putih lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah Rasulullah baca di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita sangat mohon kepada Allah, ya, semoga umur kita disampaikan di Ramadan, insyaallah, amin. Ramadan berikutnya lagi, Ramadan berikutnya lagi, terus dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin mulia, dimasukkan di mana orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di sini dimasukkan ke dalam fi jannati adn, surga adn, surga kedua. Pertama firdaus, jannatul firdaus, jannatul adn, jannatul ma'wa, jannatul na'im. Kalau firdaus itu para nabi, para rasul. Jannatul adn, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, orang yang berjihad, itu jannatul adn, surga adn. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi
Hurairah, dari Abu Hurairah, hadisnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut sallallahu alaihi wasallam, kita boleh mengikuti sama sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, kalau daerah seberang sana, kalau dia dengar sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi, mereka bersolawat Allahumma salli ala Muhammad, mereka tambahkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kita minimal Allahumma salli wa sallim alaihi, jangan diam saja. Kita nggak ada yang nolong dari apa amal-amal kita, ibadah kita, kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak seberapa ya amal-amal saleh kita dari ibadah kita, semua karena syafaat Nabiina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali bersolawat diampuni 10 kesalahan, ditambah 10 kebaikan. Ya. Langsung malaikat menyampaikan kepada Rasulullah sholawat kita. Itu beda, istimewanya, bahagia. Alhamdulillah jadi umatnya Rasulullah, bahagia, beruntung, senang. Nabi ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, iman billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, kemudian Abu Hurairah berkata, summa maza, apalagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Qila, kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, summa maza, apalagi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab apa? Hajjun mabrur, hajjun mabrur, hajian mabrur. Itu amal utama. Apa amal utama? Satu, beriman sama Allah dan Rasul. Yang kedua, berjihad fisabilillah. Yang ketiga, hajjun mabrur, pahala haji mabrur itu disamakan dengan berjihad. Makanya orang pergi haji juga berjihad, dia berjuang, karena bukan hanya ruhiyah, tapi fisiknya juga harus kuat, hartanya, ruhiyahnya, fisiknya. Itu mudah-mudahan yang belum menunaikan segera Allah mudahkan. Ya, walaupun belum haji, Allah mudahkan berumrah. Ya, jangan sampai niat saja tidak gitu, niat saja yang kuat dan doa, banyak bersolawat kepada Nabi. Jangan ditanya udah umrah kan, boro-boro umrah gitu bilang. Jangan, belum lah, doakan ya, semoga Allah mudahkan. Ya, saya juga haji berangkatnya, umrah berangkatnya. Tugas saya hanya bawa jamaah saja. Kita nggak tahu Allah berikan jalan-jalan mana dari doa-doa kita. Kita nggak tahu Allah bukakan pintu-pintu yang mana dari munajat kita. Kita nggak tahu sebab-sebab yang mana dari kita bisa diberikan kemudahan. Yang penting berhusnuzon kepada Allah. Tuh anak-anak di Gaza, Palestina, kan tahu bagaimana keadaan mereka beratnya. Kalau ditanya
gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Bayangkan, masih mampu mengucapkan alhamdulillah. Kondisinya begitu berat. Kita ya, kondisi nikmat, nyaman, aman, masih ngeluh. Makan nasi sama rendang, kerupuk udang, tumis, buahnya melon, semangka. Ditanya, Mas bilang ini doang nih, gitu. Mau bangunin sebelum balik ke Indonesia, di sana makan nasi putih sama telur dadar saja bilang syukur, terima kasih Indonesia. Maksudnya kita nih saudaranya kaum muslimin di Indonesia yang telah mengirimkan bantuan, itu baru makan nasi sama telur dadar udah alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Kita makan nasi bungkus, ada rendang, ada lala, ada kerupuk, ada teh, masih bilang ini doang nih. Kalau ditanya gimana kabarnya kan, tarik nafas, ya gini aja, gitu bilang. Gimana kabarnya? Ya gini aja. Ya di sana hidupnya begitu, masih bilang masih bisa, alhamdulillah. Bapak punya warung, ibu punya warung, gimana Bu? Lancar, dagangan laris. Ya Pak, sepi gitu. Usaha ramah gitu. Ya, padahal masih ada pembeli, makan masih 3 kali sehari, motor punya, mobil ada, masih narik nafas. Ya Pak, umur masih ada, itu dulu umur sangat sehat. Kalau umur masih ada, badan sehat, itu modal buat ibadah, buat usaha. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang orang sering lupa, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kita sering lupa kalau kesehatan, ya Allah, ibadah nggak sungguh-sungguh, udah sakit baru, ya Allah, lagi sehat, ngajian berat kaki jalan, udah sakit apalagi makin berat, samuran udah tua masih bagus pengajian walaupun berat, mau bangun pegangan nimba, mau duduk pegangan nimba, ya mudahnya kemarin disia-siakan waktu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang salah. Allah memberikan waktu yang baik, badan sehat. Astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Fa'an bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, qala berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, amal apa yang Allah paling cinta? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Ini aduh ya Allah, sering ketinggalan, sibuk sama urusan dunia, sholat lagi, ya Allah. Padahal yang nolong bukan urusan dunia, yang nolong bukan kerjaan, bukan manajer, yang nolong sholat kita. Sering karena makanya ini enak banget, nikmat banget bisa subuh berjamaah. Saya ini bisa subuh berjamaah di Masjid Al-Madani yang bagus megahnya ini. Alhamdulillah bisa berjamaah sama saudara-saudara saya yang saleh, yang luar biasa, yang insya Allah ahlul jannah, penghuni surga. Ya Allah,
Kenapa? Karena kata Rasulullah, jangan pernah engkau mengatakan dia itu orang munafik atau orang yang punya penyakit hati dalam dirinya kalau engkau saksikan di waktu-waktu gelap mereka melangkahkan kaki sholat di masjid. Jangan engkau pernah mengatakan seperti itu. Berarti yang datang ini orang-orang pilihan semua, Masya Allah. Orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi keimanannya, amin. Yang enggak diragukan lagi kecintaannya sama Al-Quran, amin. Masya Allah, yang tidak perlu ditanya lagi sejauh mana tadarus Quran, yang pasti udah banyak tadarusnya, amin. Jangan ditanya, jangan ditanya. Pokoknya dijamin udah sehari minimal 1 juz, jangan pernah ditanya lagi. Kenapa? Karena sudah yakin, gitu kan? Insya Allah. Nah hadirin, qultu apalagi ya Rasulullah, summa ayyu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahagialah yang masih punya orang tua. Karomahnya di dunia itu orang tua. Bahkan para ulama wali kutub saja bilang, sebelum kau datang ke ziarah ke para ulama-ulama, datangi orang tuamu, temui mereka, mohon doa dari mereka. Ini kalau lebaran, Idul Fitri, jalan-jalan dulu ke tempat rekreasi. Duit udah habis baru ke rumah emak. Nah, duit habis baru ke rumah emak, rumah bapak. Ya, tuh. Maknya butuh ya apa? Kemarin butuh ajak anak-anak jalan, udah habis istilahnya ya, gitu bilang. Sedih, maknya nungguin ya Allah, berharap lebaran anaknya ngasih bahagia. Anaknya bilang udah habis, karena jalan-jalan dulu ke tempat rekreasi. Masih ada orang tua, datangin orang tua dulu. Ya. Ya Allah, yang udah punya orang tua sedih mau gimana? Mau curhat sama siapa? Sama Allah. Ya. Qultu, kemudian berkata lagi Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayyu apalagi ya Rasulullah?" Al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau tadi amal utama riwayat Abu Hurairah, pertama iman sama Allah sama Rasul, kemudian berjihad, yang ketiga haji mabrur. Ya, kalau dalam satu hadis lagi Abdullah bin Mas'ud, amal utama 3 juga. Apa pertama sholat dijaga dengan baik waktunya, yang kedua berbakti sama orang tua, yang ketiga berjihad. Di kedua hadis ini ada jihad sama tidak. Satu lagi ya. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah berkainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, radhiyallahu, siapa yang radhiya billahi rabba, ridha bahwa Allah sebagai Rabbnya, wa bil Islami dina, Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin rasulah, Nabi Muhammad sebagai rasulnya, wa habab, wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga.
Kita renungi, man siapa radiya yang dia ridho billahi rabba, Allah itu Rabbnya, wa bil islami dina, Islam agamanya, wa bi Muhammadir rasulah, bahwa Muhammad rasulnya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga, pasti Allah berikan dia surga, insyaallah. Maka tiap pagi kita baca, raditu billahi rabba wa fil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bapak pergi jalan-jalan, tiba-tiba dengar suara azan, sambil kita cari masjid, cari mushola, pengen sholat zuhur, pas sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur, kita baca begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan baca seperti itu, ketika dengar azan, diampuni dosa-dosa kita, insyaallah. Baru itu saja, dengar azan baca tadi, sambil cari masjid, cari mushola, jangan udah baca aja dulu. Yang penting diampuni. Sholat ya kita ketemu aja. Jadi berpikirnya kalau ketemu kita sholat, ketemu masjid sholat, tapi kita berpikir ya coba kita cari ini, nanya kita di sholat masjid, begitu. Beda kan? Kalau bilang pas ketemu aja itu bersungguh-sungguh. Karena belum ketemu ke masjid, depan lagi dah. Tunggu sholat, hanya kecil parkirnya, depan lagi dah, ya kan? Pas sampai depan masjid gede, alamatnya pas, dikunci pintu gerbangnya, belum datang makmumnya, depan lagi dah, terus ya begitu. Ya. Lalu Abu Sa'id fa'ajibalaha, Abu Sa'id merasa takjub dengan hadis tersebut. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah, fa'adaha alayhi. Ulangi lagi ya Rasulullah hadis tadi, kata Abu Sa'id al-Khudri. Ya, Rasulullah ulangi lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, selain itu Allah mengangkatkan hambanya 100 tingkatan di surga, jarak antara 2 tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. Beliau berkata, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, berjihad fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Masya Allah, ada jihad lagi di dalam. Tuh, ini hadirin, mudah-mudahan semoga dengan bahas hadis ini, ya, dengan bahas hadis Rasulullah SAW, kita dapat syafaat dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sangat harapkan, ya. Itu. Apa yang kita andalkan berjamaah, sering ketinggalan puasa sunnah, ya kadang-kadang sholat malam, apalagi bangun jam 2 lihat alarm tambahin lagi setengah jam, bangun jam 3 lihat alarm tambahin lagi 15 menit. Judulnya masih 5 juga jadi. Wa infak wa sedekah nggak pernah besar. Lihat 100 sayang, lihat 60 masih sayang, 20 lumayan buat makan siang, 10 juga masih lumayan, 5.000 buat anak jajan, 2.000 lagi, 2.000 lagi.
Tapi walaupun 2000 dia berhusnuzon kepada Allah, walaupun 2000 doanya betul ikhlas dan panjang doanya. Ya Allah, sehatkan tubuhku, mudahkan urusanku, lapangkan kuburku, terangi kuburku, nyamankan kuburku, anak-anakku sehat, soleh solehah. Infaknya 2000. Mudah-mudahan jemaah sehat semua ya. Kita yang hadir, umur kita diberikan keberkahan, umurnya panjang dan berkah. Khairun nas, sebaik-baik manusia, maka umruhu wa hasuna amalu. Umurnya panjang, amal solehnya banyak. Jangan sampai umur 55, 60 nggak pernah ke masjid, nongkrong aja 3/4 orang dilihatin, orang lewat dikomentarin, ya saya umur segitu, umur seperti saya mah seperti bapak-bapak biasa, rajin ke masjid biasa, tapi anak-anak muda luar biasa, masih muda, bayangin coba. Ini kebetulan kita anak muda semua ya. Dulu. Ya. Apalagi sekarang subuhnya cepat sekarang. Ya, saya dari Muara Indah harus jam 3-an saya. Saya biasa antar anak saya yang wafat dulu, namanya Muhammad Taqi Diabul Haq. Ghafarallahu lahu, Allah yarham. Saya biasa antar anak ke Rawabuntu kan, dari rumah ke Rawabuntu stasiun jadi kereta. Maka saya mengingat seandainya malam itu saya ngantar anak saya terakhir, saya antar ke pesantren itu, nggak tahu saya. Nggak biasanya dia pulang ke rumah pakai baju saya, ya. Pakai baju lagi, memang nggak besaran senyumannya, nggak bisa. Ya. Pas kan wafatnya hari Jumat, Rabu sakit, hari Senin itu dia masih mandi di rumah tetangga pesantren, rumah Pak RT. Habis mandi dia ngumpulin teman-temannya, katanya ngumpulin teman-temannya cerita tentang kematian. Soal merinding saya. Biar nasihatin temennya, kamu harus patuh sama Umi, sama Abi, sama Umi, patuh ngeri. Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Sampai sama Ustaz Abu Bakar, anak saya sering bilang, Ustaz, saya mau pamit ya, sambil senyum-senyum, saya mau pamit ya. Mau pamit kemana? Ternyata Ustaz pamit selamanya. Sudah ada ya, Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ada Rasul. Sebentar itu, tapi kayaknya kalau udah kehidupan sehari-hari, udah hidup di dunia kerja, bisnis, ya Allah, lupa sama mati. Ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsu. Ya, kalau lagi begini baru sadar hidup ini sebentar, amal soleh masih sedikit, urusan dunia belum kelar. Tapi kalau udah keluar masjid, udah lupa persaingan segala macam, permusuhan, perebutan ini, perebutan itu. Pengen berpuasa udah sekali, pengen 2 kali, pengen 3 kali, 4 kali, nggak mau milih namanya. Ya kan? Dia udah berpuasa, pengen anaknya udah pengen menantunya. Iya, ya Pak, iya. Ya. Jadi pemimpin itu tua gak jaminan, belum tentu rambut putih, jenggot putih itu jadi jaminan, belum. Kalau putihnya putih doang ngapain? Lari sono, lari sini, mana?
Jauh lari-lari, jauh-jauh larinya. Ya. Ngapain? Oh ya udah deh, anak muda aja, anak muda iya, kita sebut harus maju. Ya, dia melihat Muhammad Al-Fatih beda, Muhammad Al-Fatih mah beda. Nah ini anak muda menjadi pemimpin sambutan aja nggak bisa. Gimana bikin konsep, gimana bikin program kerja, sambutan aja nggak bisa. Iya, iya, pintar nggak tuh? Enggak, yang ini nggak lebih nggak pintar lagi. Paham? Paham? Paham kagak nih? Ya, udah maka banyak doa aja agar Allah mengaminkan permohonan. Bagian dan tutup dengan doa ya. Di pertanyaan usul aja ya, atau tulis aja pertanyaan kirim ke alamat di bawah. Kita mau pesantren ya. Mohon doa semoga Allah dan sama-sama kita berdoa. Saya doakan Bapak sehat panjang umur, doakan saya juga sehat panjang luas rezeki, doakan saya juga luas rezeki, halal dan thayyibah berkah ya. Mari kita tutup dengan doa. Awal istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim, waghfir lana dzunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu Muhammad taqiyya wal haqqil mustaqim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min al danas wa abdilhu daral khairat min darihi wa ahlan khairat min ahlihi wa zawjan khairat min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'izhu min 'adzabil qabri wa fitnatihi wa 'adzabil nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dham'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma arzuqna al-'afiyah ya razzaq dzul quwwatil matin warzuqna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak